Audio Jungle. Yuk, jadi hamba Allah yang ngerti. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Allah kasih selalu yang terbaik. Kita nih kalau dikasih banyak-banyak, takutnya juga jadi sombong. Takutnya jadi ujub, teman-teman sehingga sekalian. Nih kayak dia ini nih, seorang Hawari, sahabat Nabi Isa, kurang apa? Ahli ibadah kepada Allah yang sampai dari bagusnya ibadahnya sampai setiap kali dia berjalan kemana-mana ada awan menaungi dia. Satu hari dia lagi jalan di jalanan, ibu-ibu sekalian, ada pemabuk sedang dalam keadaan habisnya mabok tuh, apa namanya? Teler. Itu bukan nama es ya. Lagi terlantar, lagi keleleran di jalan. Dalam keadaan bajunya kotor, mulutnya bau, mukanya kotor, dan dia dalam keadaan habis berbuat maksiat, yaitu mabok. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, udah sadar dia. Orang tadi ini nih, yang Hawari tadi nih, ahli ibadah tadi ini, dia jalan dinaungin awan di atasnya, dia pas ngeliat orang mabok itu, dia mau lewatin jalan orang mabok ini, dia mikir kayak gini nih, ih, jijik banget ya. Ih, jijik banget tuh orang, bau, kotor, abis mabok. Ih, saya jalannya jauh-jauhan aja dari dia. Jangan sampai nih dosanya jadi nyiprat sama saya, kehinaannya jadi nyiprat sama saya, kebusukannya jadi nular sama saya. Ih, jauh-jauhan saya jalannya, orang menjijikkan kayak begitu, amit-amit, amit-amit, amit. Gitu. Ibu-ibu sekalian, dia pun jalan ngelewatin orang tersebut dengan perasaan sombong. Merasa dirinya ahli taat, ahli surga, ngelihat orang itu ahli dosa, ahli neraka. Ibu-ibu sekalian, di jalan. Sementara yang dilewatin ini, Bu, si orang mabuk tadi ini, dibuka matanya, kemudian dia liatin orang itu tadi. Badannya bersih, mukanya cakep, wangi, harum baunya. Ibu-ibu sekalian, kan memang orang sunnah ya untuk berwangi-wangian. Kecuali perempuan kalau ngelewatin banyak laki-laki atau berkumpul di tempat umum yang banyak laki-laki, jangan wewangian. Tapi kalau berkumpul perempuan-perempuan kayak gini nggak apa-apa, bagus, sunnah. Jangan sampai mengganggu orang lain dengan bau yang tidak enak keluar dari tubuh kita, teman-teman. Dia nggak mandi 3 hari, bajunya nggak ganti seminggu, tadi pagi nggak sempat sikatan gigi. Ya Allah, Bu, yang sebelah merasa terganggu denganmu, nggak begitu caranya orang Islam. Nabi tuh pernah bahkan mengeluarkan seseorang dari masjid hanya karena orang itu bau bawang mentah mulutnya. Habis makan bawang mentah, sama Nabi diusir dari masjid. Tentu dengan bahasa yang baik ya, kasih tahu gitu apa masalahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, karena kita memang nggak boleh ganggu orang lain bahkan dengan bau yang nggak enak dari tubuh kita. Nah ini orang ini tadi nih, si orang yang mabuk ini begitu buka matanya dia lihat orang yang ahli taat ini, masya Allah, masya Allah.
bersih mukanya, bersih badannya, wangi, cakep. Terus diliatin sama dia. Ada awan naungin di atasnya dari sebelum lewat nih orang. Dari sebelum lewat si orang ahli ibadah tadi ini. Sampai terus dia liatin orang itu dari deket pas ngelewatin dia. Meskipun orangnya tadi lewatnya agak jauh-jauhan gitu ya. Tapi kan deket tuh pas lewatin dia gitu. Emang jalannya satu itu. Diliatin aja. Ya Allah, ya Allah. Alangkah mulianya hambamu itu ya Allah. Dan betapa ketaatan memang menjadikan seseorang mulia. Sementara saya nih berbuat dosa berulang-ulang kepadamu, membuat saya hidupnya jadi hina seperti ini, bau, kotor, terhina. Gak ada orang mau deket sama saya kecuali lalat, yang ngerubungin lalat gitu kan. Dia bilang, ya Allah, betapa mulianya hambamu yang taat, betapa hinanya hambamu yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ia pun kemudian duduk dan berkata, ya Allah, adakah kesempatan bagi hambamu ini untuk kembali kepadamu, mendekat kepadamu dan meninggalkan dosa-dosaku. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, tak akan lagi kukerjakan perbuatan dosa mulai saat ini. Ia pun mulai berdiri. Meski terhuyung-huyung ia mulai berdiri. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, hal pertama yang dia lakukan adalah at-tamasi, at-ta'asi, at-tabarruk, mencari keberkahan dengan ahli taat di hadapannya dengan cara dia ngepasin langkahan kakinya dengan langkahan kakinya orang tersebut ada di belakangnya orang ini. Jadi orang taat ini sama dia diikuti. Kakinya tuh di mana tuh tadi tuh? Dia ikutin, dipegangin gitu. Dia ikuti langkahan kakinya, dipasin melangkahan orang tersebut. Seraya berkata, ya Allah nih liatin ya Allah, saya udah berjalan di telapakan kakinya orang-orang soleh. Maka ya Allah, sebagaimana engkau memandangnya dengan pandangan penuh cinta, pandang pula lah hambamu yang hina dina ini dengan pandangan penuh cinta. Saya cinta kepada orang-orang soleh ya Allah, maka cintailah saya pula. Hati yang tawadu. Si orang yang di depan ahli taat, ibu-ibu sekalian, dia tuh kan emang lagi dari tadi nih, siapa sih nih? Ih ya ampun, jijik banget sih, siapa sih nih? Malah diikutin, pas dia noleh, ngapain dia ngikutin saya? Ih amit-amit. Dia jalannya dipercepat, ibu-ibu sekalian. Si orang yang di belakang ngelihat yang di depan, beliau mempercepat langkahnya. Saya pun juga akan mempercepat langkah saya karena saya berkeinginan mengikuti hambamu yang soleh ini ya Allah. Ibu-ibu sekalian, saat itulah Nabi Isa lewat di jalanan tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, samperin ahli taat, ahad hawarik, salah satu dari hawarimu itu. Bilang sama dia, wahai Isa, hatinya tidak mengerti, tunduk padaku, ia sombong kepada hambaku. Katakan padanya, seluruh ketaatannya telah aku hapuskan dari semua catatan-catatan kehidupannya. Pahala tahajud, pahala ibadah, pahala zikir, pahala sedekah, pahala ilmu, pahala dakwah, semuanya aku gugurkan saat ini juga karena aku marah kepadanya yang hatinya sombong kepada hambaku itu. Dan katakan kepada hambaku yang pemabuk itu, bilang sama dia, aku telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena ketawaduan hatinya dan karena dia mengerti bagaimana memuliakan hamba-hambaku. Oh, apa enggak ngeri kalau kita terus-terusan ngeliatin aibnya orang? Apa enggak ngeri? Pahala kita kan enggak banyak. Tahajud ngantuk, puasa lapar, betul. Taat sama suami berat,
ngedidik anak susah. Ibu, ibadah apa yang sudah kita berhasil lakukan selama ini? Cuman segitu-gitunya. Mau tuh pahala ibadah yang segitu-gitunya digugurkan Allah Subhanahu wa taala, dihabisin Allah Subhanahu wa taala karena kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang lain, padahal ianya belum tentu. Sebab nilai orang ditentukan dari bagaimana akhir hidupnya. Ahuwa fi husnil khatimah am huwa fi su'il khatimah. Ini nilai kita nih, semuanya ditentukan dari bagaimana akhir hidup kita. Dek, adik santri, dek, nilaimu di mata Allah nggak kayak buku rapot yang kalau kamu ranking 1 artinya kamu lebih baik daripada yang ranking 2 dari belakang. Enggak gitu. Nilai kita di mata Allah itu tergantung dari bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita dimatikan dalam husnul khatimah, di saat Allah telah membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar untuk kita, berkenan menerima kita dan berkata kepada kita, wahai hambaku, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku, aku ridho padamu, kamu ridho padaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Seperti itukah akhir kehidupanmu, ataukah akhir kehidupan kita adalah Allah tutupkan rapat-rapat dari kita pintu rahmatnya, membuat kita tidak tahu harus pergi kemana sesudah terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kematian itu pasti adanya, esok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Akan tetapi semua yang hidup pasti mati. Bayangkan jika kamu mati, Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kiranya kamu akan pergi? Kamu mati berpulang kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kalau Allah tidak berkenan menerimamu, kemana kamu akan pergi?